وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب أو يكتب أبد الأبدين ودر الداهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد qalbi bijah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tak terhingga kepada kita banyaknya. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami'i 'ulumihi fid dharain amin. Qala wa tas'adul hafazatu bi 'amalil 'abdi yazharu kama yazharu kawkabud durri lahu dawiyan min tasbihin wa salatu wa siyamin wa hajjin wa umrah hatta yujawizu bihi ila sama'ir rabi'ati fa yaqulu lahumul malakul muwakkalu biha qifu wadribu bihadzal 'amal wajha sahibih wa zahrah wa batnah ana sahibul ujub amarani rabbi alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi innahu kana idza 'amila 'amalan adkhala al-ujuba fihi. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan naik malaikat hafazah itu dengan amal hamba Allah, padahal amal itu bercahaya seperti bintang yang sangat bercahaya, dan bagi amal itu suara yang gemetar daripada tasbih dan sembahyang dan puasa dan haji dan umrah hingga lalu dengan dia kepada langit yang keempat. Maka kata malaikat yang menunggu pintu langit itu bagi malaikat yang membawa amal itu, berhenti kamu dan taklukkan oleh kamu dengan amal ini kepada muka orang yang mempunyai amal ini dan kepada belakang mempunyai amal ini dan kepada perut orang yang mempunyai amal ini, karena akulah yang mempunyai ujub, yakni aku yang mengetahui amal orang yang ujub, padahal menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahwa tiada aku tinggalkan amalnya melalui akan daku kepada yang lain daripadaku. Karena bahwasanya apabila adalah ia beramal akan amal yang soleh tadi, maka masuk di dalamnya ujub. Nah, ini masih kita mempelajari tentang hadis Nabi, bahwasanya Allah Ta'ala itu sebelum menciptakan langit lawan bumi ini, Allah sudah ada maulah 7 malaikat. Kemudian imbah Allah Ta'ala mengolah langit 7 lapis langit itu, maka setiap satu langit itu ditempatkan Tuhan malaikat seikon dari nombor 7 tadi, seikon satu langit satu malaikatnya 7, berarti langitnya 7 pas malaikatnya ber-7. Malaikat ini tugasnya untuk memeriksa amal si hamba. Nah, hendak dibawa sampai ke langit ke-7, rupanya ada penyimpanannya kalau di situ lah amal tuh di langit. Nah, di langit pertama di situ malaikatnya menjaga
gibah sama apa gibah. Namun sinal hamba ini beramal ibadah rajinan, bagus sudahnya beramal ibadah rajinan, cuma sekalinya ada hari itunya menyembati orang, menggibah orang, maka amalnya nang hari itu kada diterima. Bahkan disuruh oleh malaikat kepada malaikat hafazah, hukulakan kamu haknya itu jadi kamu nang beramal tadi. Artinya amalnya ditolak, kada diterima. Lamunnya lolos berhasil di langit pertama, ada pula langit kedua, langit ketiga, ada pula menjaga sama ada nang pakar, sombongnya, ada juga, ada yang takabur sama langit ketiga. Nah kemudian ini langit keempat, malaikat ini malaikat hafazah nih, jadi ini membawa amal ibadah naik ke atas langit. Itu malaikat juga hafazah, ngarannya hafazah. Lalu sampai tembus di langit keempat. Nah bercahaya amalnya itu, isinya macam-macam, ada tasbih, ada sembahyang, ada puasa, haji, umrah, macam-macam amalnya, amal zahirnya nih, amal zahir. Sampai ke langit keempat, sekalinya ketahuan malaikat penunggu di langit keempat, ujar malaikat di langit keempat, berhenti, bercandak di sini, pukulakan amalnya itu teh, kamu hak orang yang beramal itu teh, kabelukoknya, pukulakan juga kaparutnya. Aku jadi malaikat tahu inya ini waktu beramal tadi di hatinya itu ada ujub. Jadi malaikat yang di langit keempat nih tahu isi hati kita tuh nya, diberitahu oleh Tuhan waktu beramal ibadah tuh, nah dimasukinya ujub di hati. Arti ujub tuh kan merasa diri tuh nah mulia. Nah kenapa? Karena tali hati amal ini banyak benar, bisi amal ini banyak, sembahyang banyak, puasa banyak, ini haji pulang macam-macam. Tali hati, kalau amal tali hati amal nang zahir dina kagenangan, lalu kada ingatan bahwasanya jadi kawa beramal ini, beramal ibadah nih jadi kawa kada ingatan bahwasanya itu adalah pertolongan Tuhan, taufik dari Tuhan. Kada ingatan, namanya kada ingatan itu lalu merasa diri ini hebat, rasa mulia timbul tuh di perasaan tuh, perasaan masalahnya perasaan ini mah bahaya, menghancur amal zahir nih perasaannya. Kita tuh banyak sembahyang banyak, kita puasa banyak, bersedekah banyak, berhaji pulang berumrah kita. Nah itu tuh karena melihat amal-amal itu memang amal baik, kan amal baik itu tuh. Nah ketika kita banyak diisi amal-amal baik tapi masih amal zahir namanya kan amal yang di awak nih, bukan amal di hati, bukan. Nah karena yang baik itu lalu timbul perasaan di hati kita ini baik. Itu bang. Nah saat kada ingatan, lupa diri bahwasanya jadi kita kawa menggawi amal yang banyak ini, kita kada ingatan bahwasanya ini pertolongan Tuhan. Nah kada ingatan itu lalu merasa diri yang mulia, ujub itu bahasa Arabnya. Ujub. Kita tadi kita sembahyang berjamaah tadi, baca Yasin macam-macam tadi dibaca ya Pak, sampai saat ini pulang disambung. Nah ini mesti hati kita tuh diingatakan di hati tuh, nah ini pertolongan Tuhan, nah ini anugerah Tuhan lawan aku, alhamdulillah. Nah itu kayak itu harusnya di hati, alhamdulillah.
Perasaan timbul bahwa seorang ini bagus, itu teh ujub jadinya. Itu Pak. Jadi supaya jangan ujub ya Pak. Nah itu teh, supaya jangan ujub itu diingatakan bahwasanya kita ini dapat nikmat dari Tuhan, dapat anugerah dari Tuhan, kawaba amal ibadah itu luar biasa. Jadi kita muntong kita mengucap alhamdulillah, hati kita gembiranya dengan Allah, Tuhan memberi kita anugerah kawaba amal ibadah. Nah sakaitu tuh mun kaitu aja ingatan di hati tuh, maka insya Allah kita terlepas daripada dosa nang bangaran ujub. Nah ujub, nah penting. Jadi amal johir tuh bagus sudah sembahyang, puasa, baca Quran bagus sudah. Tinggal perasaan di hati ini dijaga lagi. Nah perasaan di hati nih namanya ada merasa diri itu mulia, rasa hebat, kada ingatan bahwasanya ini sebenarnya pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, syukur lawan Tuhan, alhamdulillah muntong. Nah kamu kada syukur, kada alhamdulillah dimuntong. Nah ini bisa dimasuki ujub. Lamun dimasuki ujub, amal ibadahnya kada diterima Tuhan. Jika orang ibarat berdagang tuh barang dagangan ini banyak lengkap tapi kada payu nya Tuhan kada menerima, kada payu orangnya nyalamnya Tuhan menerima, lalu ada balasan. Nah balasan atau pahala itu apabila Tuhan menerima. Ya jika berdagang tuh payu, lamanya payu baru hidup. Lamun kada payu biar nang hibak toko tapi kada payu padahal hidup ya. Nah jadi yang penting tuh supaya Tuhan menerima. Nah supaya Tuhan menerima amal ibadahnya bujur, hatinya pulang. Nah hatinya nih ingat lawan Tuhan yang menolongnya itu. Nah jadi muntong alhamdulillah. Nah jadi sering-seringlah mengucap alhamdulillah itu sering-sering, karena nikmat Tuhan tuh jangan tadi kada terhingga banyaknya. Alhamdulillah. Nah, qala ulang wa tas'adul hafazatu bi'amal al-abdi hatta yujawizu bihi ila sama'il khamisah ka'annahu al-arusul mazrufah ila ba'diha fa yaqulu huwa al-malakul muwakkal biha qifu wa dribu wa bihadzal amal wa hja sahibi wa hamiluhu waj'aluhu ala atikihi ana malakul hasadi innahu kana yahsudu man lam yata'allamu wa yu'allimu wa ya'malu bimithli amalihi wa kullu man kana yakhudhu fadlan 'ala al-ibadi kana yahsuduhum wa yaqa'u fihim amarani rabbi alla ad'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Artinya sabda Nabi SAW, dan naik malaikat hafazah itu dengan amal-amal hamba Allah hingga lalu mereka itu dengan dia kepada langit yang kelima, seolah-olah mempelai pengantin nang diarak kepada ahlinya, nang kaya pengantin bibinian diarak ke rumah lalakiannya rami orang mengiringakan. Nah ini maarak amal ibadah dibawa ke langit. Nah, maka berkata malaikat yang menunggu pintu langit itu bagi malaikat yang membawa amal hamba itu, berhenti kamu. Nah di langit kalimat pulang berarti maka oleh kamu dengan amal itu akan moha orang yang mempunyai amal ini, dan kamu tanggungkan dan kamu jadikan atas batang lehernya, gantung di gulunya hajar. Ada payu artinya amalnya akan diterima Tuhan, karena akulah malaikat yang mempunyai hasad, yakni akulah yang mengetahui akan orang yang hasad, yakni orang yang dengki iri kepada orang lain. Bahwasanya adalah ia dengki, ia hiri akan orang yang belajar ilmu dan orang yang mengajar dan orang yang mengamalkan dengan seumpama amalnya. Dan tiap-tiap seorang yang ada ia mengambil kelebihannya atas hamba Allah adalah ia hasad akan mereka itu, dan menjatuhkan ia akan mereka itu telah menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahwa tidak aku tinggalkan, tidak aku biarkan akan amalnya itu melewati akan daku kepada yang lain daripadaku. Nah, malaikat di langit pertama berhasil
Nah, kedua, tiga, empat sampai kelima. Nah, itu malaikatnya mengetahui amal hamba ini di hati hamba nang amal nih ada hiri lawan orang. Gugur. Nah, berampulah kan kamu hanya jar jantung akan digulunya. Iya, nang kalau ada perubahan telah makan telah kita telah makan nyala makan sapiring aja makan tak ada perubahan tuh kanyang minum habis misalnya sabutulan tenang ada perubahan tak hibak parut ambil haus. Maka itu dia amal ibadah itu juga harusnya punya tuntung beribadah kita tuh tambah cinta lawan Tuhan, tambah baik kelakuan kita, tambah baik tutur kata kita. Nah harusnya kayak gitu tuh. Tapi lo mentonton beribadah sekalinya sombong, sekalinya menghina lawan orang, sekalinya berbuat maksiat, itu ciri-ciri amal ibadah belum diterima lagi. Ibarat makan tuh dua piring dah, nah ada singkanyangan ini bermasalah ini. Kayak apa itu makan, ya ada reaksinya ada hasilnya, ada hasilnya. Itu pamantang ada dijaga muntong masih menyembati orang, hati ada sombong, hiri pulangan orangnya hiri kan. Jadi disalidiki hati kita nih dipikirkan adakah hiri lawan sanak kah, misalnya hiri lawan keluarga kah, hiri lawan kawan kah, kan itu tah. Ini biasa orang berhirian nih orang yang sama gawian itu ada. Sama gawian dan bisa timbul hiri. Arti hiri itu orang lain tuh dapat nikmat, kita tuh hati kada nyaman, nah itu udah hiri sudah. Orang lain dapat nikmat, apakah besugih kan misalnya, naik pangkat kayaknya, sehat kayaknya, apakah pokoknya dapat nikmat Tuhan, lalu kita tuh tahu, lalu hati kita tuh asa kada nyaman gitu nah, asa gergitan gitu nah. Samuar di hati tah. Nah itu hiri. Nah, itu sudah ada tak hiring itu ada sudah. Nah karena hiri itu banaik gitu nah sampai kena muduhun jadinya bangkrut. Nah, aku indah disaingi mudahan kena inya karena gulung tikar. Nah gitu tak. Nah hiri itu tak. Nah hiri. Dan pindah aja jangan disia lagi aku muar. Nah itu hiri. Hiri sudah. Nah labar amal ibadah kalau ada hasilnya. Namun pak ibadah itu lah. Mau ada pak ibadah belum mungkin dua kali sakit. Kalau atas adil hafazan bi amal al-abdi lahu da'un kada'il qamar min salatin wa zakatin wa hajjin wa umrah wa jihad wa siyam fayujawizuna bihi ila sama'is salisah fayaqulumul malakul maqala biha qifu wa dribu bihadzal amal wajha sahibih innahu kana la yarhamu insanan qatta min ibadillah asabahu bala aw marad bal kana yashmatu bihim anna malakul rahmah amarni rabbi alla ad'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Nah pulang adalah sabda Nabi SAW dan naik malaikat hafazah dengan amal hamba itu cahayanya seperti cahaya bulan daripada sembahyang dan zakat dan haji dan umrah dan jihad dan puasa. Nah, amal jahir itu berarti maka lalu mereka itu dengan segala amal itu hingga sampai kepada langit yang ke-6. Nah, langit ke-6 maka berkata malaikat yang menunggu pintu langit itu bagi amal yang membawa amal itu, berhenti kamu dan kamu dengan amal ini akan muka orang yang mempunyai amal ini, karena bahwa ia tidak kasihan sekali-kali akan seseorang manusia daripada hamba Allah Ta'ala yang kena bala musibah dan dapat sakit gering, tetapi ada ia suka yang demikian itu. Akulah malaikat rahmat menyuruh akan dakwah Tuhanku bahwa tidak aku tinggalkan, tidak aku biarkan akan amalnya melewati akan daku kepada yang lain daripadaku. Nah di langit ke-6, nah langit ke-6 malaikat tambus di langit kelima ditambus sebanyak kada dahiri di hati. Nah pas di langit ke-6 satu dia malaikat pukulakan kamu hanya iya ini hatinya tuh kada pamarasan lawan orang karena bala
musibah, bageringan, kematian, inya maka suka-suka aja. Kahimungan orang lain mendapat musibah maka seorang kahimungan. Kadada di hati itu maras kasihan tak ada. Bala baik bala dunia apalagi bala akhiratnya. Bala itu ada dua, ada bala dunia, ada bala akhirat. Bala dunia, nah ya misalnya garing ya telah kematian itu bala dunia. Bala akhirat ini banget lagi, bala akhirat ini meninggalkan amal ibadah itu bala akhirat. Misalnya melandau subuh itu karena bala akhirat, rugi di akhirat tigurnya. Nah itu bala akhirat. Nah harusnya kita tuh maras kasihan juga di hati tuh orang karena bala dunia apa bala akhirat kan. Nah kita tuh maras kasihan juga kan orang itu. Kita doakan, kita kata kau membantu doakan nih ya. Dan jika melakas bigas dia seorang mudahan sehat apiat pulang. Mudahan yang garing dari bigas namanya meninggal, mudahan dia dapat rahmat diampuni dosanya. Dan gitu didoakan kita. Sayangi kurang beriman ya Allah. Sama agama. Jangan kada tahu manahu itu nah. Jangan tahu manahu. Mendengar misalnya pengumuman orang kematian tah innalillah, nah itu akan yang kalau dimontong di hati yang mudah diampuni Tuhan dosanya, dapat rahmat inya, kuburnya jadi surga. Nah itu kamu ada dimontong di hati. Nah, itu tanda kita ada kasih sayang. Kan dikana dalam kubur ditakoni malaikat, ujar malaikat, waman ikhwanuka, siapa dangsanak-dangsanakmu je malaikat. Anak kita jawab, anak dijawab, wal mu'minun wal musliman qawm ikhwani, orang beriman berataan dan sanako lawan sakalinya lawan dan sanak mahiri lawan dan sanak menyembati lawan dan sanak kada sayang itu karambut aja beda sanak kata itu. Nah orang beda sanak itu kada bahasa sambatan, kada berhihirian, kada apalagi kada bersusumbungan, kada apalagi teh bahasa sayangan, perhatian gitu. Orang beda sanak tuh kan. Nah pukul malaikat dalam kubur tegarnya dusta ini kan maras kasihan jadinya. Kadang kehimungan adalah si anu dia misalnya bahuma ada anu itu ya ada bagus mamanya ya hasilnya hapuk hasil dia. Nah hapuk dia orang karena belum musibah dihapuk akan udah boleh. Zahbi amal abdi min salatin wa siyam wa nafaqatin wa jihadin wa wara' lahu dawin kadawin nahli wa da'un kada'i syamsi ma'ahu salah satu alafi malakin fayujawizuna bila sama isabi'ah fayaqulahumul malakul muakkal biha ifu wadribu wajha sahibi bihadha amal wajha sahibi wadribu bihi jawarihahu waqfulu ala qalbih waqfulu ala qalbih an ahjubu an rabbi kulla amalin lam yurad bihi rabbi innama arada bi amali ghairallahi ta'ala inna arada bi rif'atan indal fuqaha wa dzikran indal ulama wa sitan fil madain. Nah amarani rabbi alla ada amalahu yujawizuni illa qulu wa kullu amal lam yakun illa khalisan fahuwa riya wa yaqbalullahu amala mura'i. Nah nang katujuh ini makin ke atas nih nah anu pemeriksaannya makin halus, makin lilit lagi, makin lilit. Kan saya yang pertama itu gibah aja montong ada yang orang setaka hati pemeriksaan takabur macam sombong hiri tadi hasad. Nah ini ada pulangnya. Nah ketujuhnya berat lagi. Nah sabda Nabi SAW dan itu dengan amal hamba Allah dengan daripada sembahyang, puasa, nafkah dan jihad dan wara. Sampai wara nih kalau meninggalkan yang syubhat, yang haram dijauhinya. Sudah luar biasa dah orang ini. Adalah baginya suara gempar seperti suara andung madu, seperti suara lebah nih. Ya, suara lebah wanyi nih. Dan bercahaya ia seperti cahaya matahari. Nah kita ada melihat. Nah inilah malaikat melihat Nabi mengisahkan. Nah saya tanya 3.000 malaikat, nama antarakan pahala amal ibadah tadi, maka lalu mereka itu dengan amal ini kepada langit yang ketujuh,
Maka berkata malaikat yang menunggu pintu langit yang ketujuh, pintu langit itu yang ketujuh tuh, bagi malaikat yang membawa amal itu, berhenti kamu. Dia diam. Kamu dengan amal ini akan muha orang yang mempunyai amal ini, dan talukkan, pukul dengan dia akan segala anggotanya, pukulkan ke awaknya, ke tangan, ke betisnya, situ ke parutnya, pukulan, dan kuncikan olehmu atas hatinya dikunci aja. Kata kau menerima kebaikan lagi, hati udah kunci ini, bahwasanya aku mendinding daripada Tuhanku akan tiap-tiap amal yang tidak berkehendak dengan dia akan Tuhanku, bahwasanya ia berkehendak dengan amalnya itu yang lain daripada Allah. Nah, niatnya sekalinya yang salah, amal tadi niatnya kada karena Allah, kada sampai bahwa ia berkehendak dengan amalnya itu akan ketinggian kepada fuqaha. Nah, dorongan di hatinya coba amal tadi supaya mengatasi daripada orang-orang yang ahli fikih. Hingga itu pulang berkehendak kepada masyhur sebutannya di sisi ulama. Nah, supaya orang-orang alim, tuan guru berataan sakampungan tahu lawan seorang bahwa seorang ini rajinan beramal, pak amal, pak ibadah, wara pulang, supaya dapat pujian, sanjungan. Inilah bahaya, ini bahaya. Jiwanya itu yang salah, ibadahnya bagus sudah, cuma salahnya yang ini nih, tujuan di hati nih hendak arai lawan orang, makanya diarayakannya lawan orang-orang alim, supaya orang alim tahu lawan inya bahwanya ini amal ibadahnya banyak, sifat waraknya tinggi, supaya kayak inya lah punya orang alim tuh lah memuji, orang alim tuh memuji, masyarakat yang lain tuh menggiring aja. Masyarakat tuh menggiring apa tuan guru, menjadi guru alim tuh guru wara orang itu, pak ibadat orang itu. Luar biasa, aku kalah jadi aku kalah, luar biasa orang tuh. Malah berantak, amun sudah keluar pujian di muntung ulama, keluar pujian di muntung orang-orang yang ahli fikih, wah itu yang dicarinya. Jadi orang bahini itu mencari validasi, orang bahasa orang telah mencari hati, mencari pengakuan, minta akui di kalangan para ulama seorang ini orang yang ibadat, yang alim, yang menguasai ilmu agama, hendak mencari pengakuan di sisi manusia. Ini bisa, maka itu penyakit, maka itu benar berhati-hati. Ini mencari pengakuan orang tenang supaya orang tenang terpukau, orang itu terkagum-kagum, puasnya ini hubujah ada masuk ke sini. Nah, puas di hatinya tuh puas. Inya kadang mencari duit lagi, inya kadang menghilangkan harta, kada nang dicari itu popularitas, ya. Orang tuh memuji, membanggakan, noninya itu nang kepuasan di hatinya tuh itu. Ini penyakitnya lebih parah daripada hubul mal, lebih parah daripada cinta harta, lebih parah lagi. Ini orangnya bukan dunianya mapan dah, duitnya mapan dah, hartanya mapan. Ya kada mau unting duit lagi diberi ya duit kada masalahnya. Ini banyak kan duit nang ada kalau tak unang-unang. Jadi nang bicara di sekali itu adalah pengakuan orang, mana sanjungan orang. Maka nang bicaranya nih sasarannya ini sekira orang-orang ahli fikih, tuan guru itu menyanjung lawan inya, terpukau lawan ilmu dan ibadahnya. Ini sudah nang orang-orang alim itu memuji, masyarakat nang ada alim ini kan aja sudah dalam tangan sudah itu. Nah, rusak kamu. Kata malaikat di langit ketujuh bahwasanya telah menyuruh bahwa tidak aku tinggalkan akan amalnya itu melalui akan daku kepada yang lainnya. Kada boleh lihat sini jar malaikat, dan tiap-tiap amal yang tidak tulus ikhlas bagi Allah Ta'ala maka yaitu riya, jar malaikat ngerinya. Lamunnya kada ikhlas
jar malaikat. Lawanan ikhlas itu biasanya riya. Dan tidak Allah terima, dan tiada Allah menerima akan amal orang yang riya. Itu. Makanya di ikhlas tuh ngalih, ikhlas tuh. Karena nafsu nih kada suka ikhlas tuh. Nafsu tuh suka tuh pujian, materi, sanjungan, itu nafsu sukanya. Ikhlas ini kada boleh ada materi, harta, pujian, sanjungan, kada boleh ada di hati. Tujuan beribadah tuh itu kada boleh. Nah, nafsunya kada mau nang kayak itu. Nah, lalu melawan hawa nafsu mujahadah. Nah, lalu ulama-ulama kita itu memberikan jalan supaya kau tercapai ikhlas nih. Nah, di antaranya disuruh orang sembunyikan amal ibadah tuh, sembunyikan. Nang mana orang tuh kawa ada tahu lawan amal kita. Nah, kalau usah tahu. Nang mana kada kau bersembunyi, mengajar kada kau bersembunyi, menghutbah kada kau bersembunyi, jadi imam kada kau bersembunyi karena. Nah, itu biar ya sudah. Nah, tapi berhati-hati. Lamun membaca Quran kau aja di rumah seorangan, sembahyang tahajud kau aja di rumah seorangan. Ya kalau telah baca salawat kau aja bertabun. Nah, bersedekah kadang kau aja sedekah rahasia. Pokoknya amal nang kawa disembunyikan, dirahasiakan, itu dirahasiakan. Jangan tahu bunyi-bunyi di montong. Dari bahasa orang tuh balas bungkas dilintuh tak kisah kada. Nah, ini melatih supaya hati itu mau ikhlas. Nah, itu imbah itu pulang yang kedua pulang jalannya supaya ikhlasnya dicapai, doa lawan Tuhan, minta lawan Tuhan. Allah marzuqnal ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jumata. Berdoa dan minta mun Tuhan kada Tuhan memberi ikhlas di hati, diberi Tuhan. Nah, yang kedua. Yang ketiga, sebelum beramal ibadah, misalnya sebelum sembahyang, di hati dulu berdiam satu mat dulu. Ini sembahyang subuh misalnya, ini kewajiban Tuhan yang mewajibkan lawan aku, yang menyuruh sembahyang Tuhan, yang disuruhnya aku sembahyang karena menjunjung perintah Tuhan. Nah, nyara musalli farzu Allahu Akbar, itu adalah orang anak mengajar kan, nah ini mengajar, inilah mengharap perintah, mengharap ridha Allah. Mudah Tuhan ridha lawan aku, menyampaikan yang benar, menyampaikan yang hukumnya wajib. Nah, mudahan Tuhan ridha melanjutkan, meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Nah, jangan ada minta puji, orang memuji kada ada masalah. Yang penting yang disampaikan ini bujur. Nah, minta lawan Tuhan ikhlas. Nah, itu bismillah lagi. Nah, sambil lagi karena dijagai perasaan di hati tuh. Jangan ada merasa lebih baik dari orang yang disampaikan. Ada merasa lebih baik dari orang, kibir, takabur masuk. Begitu pulang ketika hendak kita berkitab nih tanyaman sedikit, ada yang dilihat. Nah, lamun dijaga tuh waktu kita memberi keterangan gini. Nah, ini sambil diingatkan di hati nih, kalau pina kita itu memberi penjabaran, penjelasan, keterangan, ada kita itu dorongan di hati hendak menampakkan bahwasanya kita itu piawai, kita itu membidangi, kita itu menguasai tentang materi yang kita sampaikan benar. Lalu kita tuh menyampaikan itu supaya orang tahu kita ini ahli. Nah, supaya bahwa orang supaya tahu lawan kita bahwa kita tuh ahlinya bidang ini. Tujuan menyampaikannya itu. Nah, itu masuk di kana riya nih Pak. Kan ilmu Tuhan dibacakan, dijelaskan. Nah, itu bagus. Tapi menjelaskan itu jangan ada tujuan supaya orang yang mendengar ini tahu bahwasanya seorang ini entah ahli menguasai bidang sama itu. Jangan menyampaikan tuh ya. Pertama sudah paham, nang mana paham tambah paham, nang mana belum paham menjadi paham, dan supaya di hati itu bujur-bujur ingat, pisit di hati, dibulik-buliki, diulang-ulang, disampaikan pulang. Nah, jadi dalam menjelaskan ini berbahaya.
Yang paling aman tuh baca lamunnya bahasa Arab, baca arti, baca arti, baca arti. Itu lebih selamat daripada riya. Daripada nang imba dibaca diartiakan umpama bahasa Arab atau nang ini kan dibaca diartiakan, imba itu diterangkan. Nah, diterangkan ini nang bermasalah, berbahaya. Bahayanya tuh lamun kita karena menjaga di perasaan ininya, karena bisa kita tuh mengarayakan keahlian kita dalam bidang itu. Nah, niatnya tuh nang salah. Niatnya nang salah. Orang menjelaskan tuh supaya tambah mantap di hati. Nama-nama kalau ada belum paham tambah paham. Nah, supaya ingat bujur-bujur kalau dibulik-buliki dijelaskan. Nah, ingat-ingat akan itu aja nah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin gitu kan. Ingat-ingat akan. Nah, dibulik-buliki supaya ingat. Nah, karena peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Nah, itu. Ini macam-macam orang niat menjelaskan bagian. Ya, kita duduk di kita mengajar nih nang tahu. Macam ada nang menjelaskan tuh supaya orang pinandu keahlian kita. Oh, itu tuh. Ada karena menjelaskan tuh supaya memang dasar supaya untuk memberi paham itu, supaya memperkuat pemahaman, supaya ingat ini dibulik-buliki. Nah itu tuh. Nah, itu bahaya. Apalagi nang hadir-hadir ini misalnya banyak orang-orang alim, seorang nang berpandir. Nah ini nih ujian nih nah di dalam hati nih ujiannya. Nah, nya gugup tuh kan ada lagi gugup tuh ampih sudah. Kan ada gugupan lagi. Nah, kayak ulun aja insyaallah tuh kada ada gugup lagi berapa ikung lah musuhnya berapa ratus ke ribu lah ada gugup tuh kada ada gugup kan cuma nang di sini bagaimana nang dijaga nah sini nah nang aneh kada ada ini nang orang gugup tuh pertama takutan kalau diwarahakan itu jadi gugup, takutan kalau salah itu gugup. Nah itu bisa gugup. Yang kedua bilang gugup tuh marga materi yang disampaikan tuh kada menguasai, itu bisa gugup. Nah, itu bisa gugup. Yang ketiga bilang kada patuh tampil, itu bisa gugup tak. Dulu depan dada. Nah anak kalau apa ya? Cuma di dalamnya aja lah, nang diurus lah, ini nang di hati nih nang nggak ada ingat bener tuh bang ini mau ada tuh minta tolongan Tuhan tadi ikhlas ini panantuan kan namanya kada ikhlas habis tahambur pemberitaan amal ibadah jakanya sakadar ditolak Tuhan aja kata ini misalnya ria dibulikan amal itu kan diterima jaka sakadar itu aja kurang lebih aja ini mana sudah amal ibadah kada diterima pulang murka ancamannya neraka. Salahnya jaka sakadar kada payu jaka berdagang dalam misalnya dagang nasi saya kada payu saya ini ibadah itu kada payu Tuhan sarik masuk neraka ulang itu nang masuk neraka masalah jaka sakadar kada payu biasa kita beribadah biasa sembahyang biasa pulang diulangi di koda misalnya sembahyang jaka bersedekah biasa pulang aku tirial sedang aku ikhlas pulang Tuhan sarik ini nang ya menangis ya saya mau asal itu menangis mana sudah kada payu ibadah disarik Tuhan ancamannya masuk neraka pulang dimurka itu kada nyaman Tuhan murka manusia aja tuh kada ketujuan kita kada nyaman hati dah ya kalau dah bagi Allah Ta'ala nah itu riak tadinya jadi belajar jadi ini artinya kita tuh kan mesti mengetahui kalau ada penyakit di hati ini nah jangan mesti tahu jadi supaya kita tuh jangan menghakuni hendak riak jangan dihakuni hendak hiri jangan hakun di hati itu hiri jangan ditusakan perasaan hendak hiri itu merugiakan kalau ada gunanya nah kemudian karena kola nah situ bulan situ nah ini panjang banget hadisnya dan mungkin sekali baca tonton lagi sekali lagi baca saja mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita dunia dan akhirat amin ya rabbal alamin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع طاعات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ampun maaf.